Selama kamu berada dalam jangkauan penghalang, kamu tidak akan menderita terlalu banyak serangan dari monster. Luo Binghe tiba-tiba menindaklanjuti dan berkata, musuh alami terhadap tipe iblis. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian sepanjang waktu. Ketika Shen Qingqiu melihat bahwa sekelompok api berbintang tampaknya telah menyala di matanya, cahaya yang tersembunyi berkedip, hatinya terasa aneh, itu benar. Luo Binghe berkata, lalu, Shizun, Pousan Leaf Cleansing Snow Lotus ini, mungkinkah itu menetralkan racun iblis yang kuat? Shen Qingqiu benar-benar ketakutan. Keadaan ini, Luo Binghe tidak akan berpikir tentang memetik Pousan Leaf Cleansing Snow Lotus untuknya, kan? Tunggu sebentar, Qin Wanyewi tempat dia memetik bunga di karya aslinya ada tepat di sisinya di sini. Saat ini, tepat di depannya, Anda akan memetik bunga dan seorang pria pada saat itu. Berikan wajah pada istrimu, oke. Shen Qingqiu dengan cepat berkata, Anda tidak perlu memperhatikan hal-hal itu. Saat ini, kita harus terlebih dahulu menangani krisis di depan mata kita. Luo Binghe tidak mau membiarkannya pergi, mengundang Shizun untuk memberitahu murid ini. Shen Qingqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, benda itu tidak ada gunanya. Luo Binghe bertahan, bagaimana Shizun bisa tahu tanpa setidaknya mencobanya. Murid ini tahu Shizun tidak ingin membiarkan murid ini menghadapi bahaya, tetapi jika bahaya ini tidak berisiko, maka hati murid ini tidak akan pernah damai. Ini benar-benar tidak. Mengapa Anda harus khawatir dengan orang tua seperti saya pada saat ini? Orang tua ini tidak bisa memberitahumu bahwa racunnya tidak bisa disembuhkan kecuali dia melakukan apa-apa denganmu. Shen Qingqiu tidak bisa mengatakannya kepadanya dengan jelas. Wajahnya berubah dingin, apakah tuan ini terlalu sering memanjakan Anda, sehingga Anda bisa bersikap tidak sopan pada saat seperti ini? Poin sederhana dan kasarnya adalah menyuruhnya diam. Sejujurnya, tahun-tahun ini, dia tidak pernah mengatakan kata-kata yang lebih berat kepada murid ini. Setelah Luo Binghe mendengarkan kata-kata ini, dia pertama kali terkejut, lalu dengan patuh menutup mulutnya. Tapi tatapannya masih sangat keras kepala, dan dia masih menolak untuk menyarungkan pedang Zeng yang disarungnya, jelas tiada niat mundur. Tepat ketika keduanya menemui jalan buntu, beberapa gerakan mengguncang ladang deretan rumput perak di samping. Dari rumput datang seseorang membawa murid-murid di belakangnya yang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, babak belur dan kelelahan, yang telah mengalami darah dan pembantaian. Shen Qingqiu dengan waspada mengalihkan pandangannya. Setelah menemukannya, dia merasa seperti surga menjatuhkan palu di pelipisnya. Bahkan, penampilan orang ini juga bisa dianggap cukup tampan. Hanya sedikit dari asal-usulnya yang sederhana yang bertahan dalam sikapnya, tidak mungkin untuk disingkirkan. Setelah dia melihat Shen Qingqiu dan Luo Binghe, dia tersenyum dan mengembalikan pedangnya yang berkilau ke sarungnya. Jadi, ini saudara penatua Shen. Karena kita bertemu dengan kalian semua, hatiku bisa tentram. Shen Qingqiu membuat suara hehe. Tentram, tentram pantatmu. Anda berada di sini sama sekali tidak menentramkan. Orang di depannya adalah penyebab utama kekacauan. Sang Qinghua, ini adalah orang yang Shen Qingqiu lakukan subkomi di hatinya sebelumnya, mengambil peran sebagai Sang Qinghua. Hehe, aku bahkan masuk Universitas Beida. Dia adalah penguasa puncak Anding. Pada saat yang sama, ia memiliki status lain, tahi lalat pengkhianat, selama konferensi aliansi immortal, sel tidur yang diunggulkan oleh dunia iblis selama ribuan tahun. Awalnya, Sang Qinghua hanyalah salah satu dari murid kecil puncak Anding yang tidak bernama. Tertangkap oleh roh-roh iblis alam, dia dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang menyamar. Ah tidak, dia tidak dipaksa sebanyak itu, dia dengan senang hati melakukan tugas menyamar tanpa banyak tekanan. Dengan roh-roh jahat sebagai dukungan rahasianya, Sang Qinghua mengalami angin yang baik dan air yang menguntungkan, membuat kenaikan meteorik sampai dia akhirnya duduk di kursi penguasa puncak Anding. Namun, dia masih tidak puas. Mengapa? Karena itu adalah puncak Ding. Hanya dengan mendengar nama ini, Anda tahu itu bukan tempat yang ambisius. Tradisi dan spesialisasi puncak gunung ini adalah gaya yang sepenuhnya sama dengan namanya, pekerjaan logistik. Tentu saja, penguasa puncak juga menjadi sepotong batu bata yang bergerak kemanapun ia dibutuhkan. Hari ini memberikan beberapa kerja keras di sini,
besok membawa persediaan bantuan di sana. Penguasa puncak semacam ini, apakah bergengsi? Apakah itu mengesankan? Apakah itu memberikan arogansi dan sogokan? Apakah itu memiliki martabat penguasa puncak? Bahkan seorang murid kecil yang berbakat memiliki prestise lebih banyak. Jadi, Sang Qinghua terikat tugas untuk menjadi anjing alam iblis. Begitu dia menunjuk dirinya sebagai penolong bagi dunia iblis untuk mendominasi dunia manusia, dia melakukan hal-hal buruk. Shen Qingqiu dengan dingin dan bangga mengangkat dagunya, "Saudara Sang. Setelah datang ke sini, apakah Anda bertemu monster besar di sekitar?" Sang Qinghua terkejut dan berkata, "Jenis monster besar. Saat ini, tidak ada." Jantung Shen Qingqiu berdetak kencang. Tidak ada. Jenis monster besar di sini, juga merupakan salah satu kunci alur alat peraga dari cerita ini. Dalam karya aslinya, darah iblis surgawi kuno Luo Binghe terungkap karena selama konferensi aliansi abadi, Moon Piton Rhinoceros badak piton bulan berwarna ungu hitam dibiarkan masuk. Demi melindungi semua orang, Luo Binghe mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. Kematian Moon Piton Rhinoceros hitam sama dengan ukurannya. Tentu saja dia tidak akan bisa berhasil melawannya. Jika kemampuan bertarungnya tidak cukup, lalu bagaimana? Darahnya meledak dalam aksi dan terungkap. Hasilnya, darah Luo Binghe terungkap di depan Shen Qingqiu. Karena hal-hal yang terjadi seperti ini maka Shen Qingqiu memiliki alasan untuk menempatkan kebenaran di atas kesetiaan dan dengan satu serangan, menjatuhkannya. Sejak beberapa waktu yang lalu, Shen Qingqiu tidak pernah merasakan energi iblis Moon Piton Rhinoceros, apalagi mendengar Moon Piton Rhinoceros yang legendaris. Sekarang, Sang Qinghua juga mengatakan bahwa dia belum menemukannya. Dia tidak bisa membantu selain waspada. Jika tidak ada adegan kunci ini, maka dia tidak bisa tiba-tiba menendang Luo Binghe tanpa alasan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Luo Binghe yang diam. Anak ini masih berusaha menetralkan racun, memikirkan pertarungan, memetik bunga dan skenario mendekati kematian. Di tengah tatapannya yang keras kepala, ada sedikit keluhan. Anda merasa sedih mengambil risiko saat saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Tidak apa-apa jika Anda memetik bunga, tetapi jangan mencampur adukan orang yang Anda beri bunga itu, terima kasih. Sungguh, meminta penjahat buas sepertiku untuk mengajar hubungan orang-orang protagonis laki-laki sudah cukup untuk membuat saya mabuk dengan tidak percaya. Sang Qinghua dengan pahit berkata, mereka yang membiarkan monster masuk benar-benar ganas. Sepanjang jalan, tidak sedikit murid sekte yang hilang. Mereka adalah masa depan dunia kultivasi. Shen Qingqiu hanya berhehe. Buat apa kamu berpura-pura, pantatku? Semua monster itu dibiarkan masuk olehmu. Oke, Sukomi belum selesai ketika tiba-tiba, bumi bergetar tanpa peringatan. Semua orang terhuyung-huyung ke timur dan barat, diliputi oleh kepanikan, pertanyaan melayang kemana-mana. Pupil Shen Qingqiu tiba-tiba menyusut. Gempa 7.5 jenis ini tidak salah lagi. Jurang tanpa akhir, Endless Abyss, akhirnya dibuka. Akhir chapter 25. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.